Karena API register berhasil kita buat, sekarang kita buat API login beserta untuk JWT-nya. Pertama di folder DTO, di file out_dto.go kita tambahkan untuk request login dan respon loginnya. Kita menerima email dan password. Lalu untuk responnya, struct responnya, yang pertama saya akan mengembalikan ID dari usernya, lalu name, nama si usernya, user yang login, dan terakhir adalah token. Oke, di folder handler kita tambahkan function login, function yang implementasi dari struct out handler dengan nama login yang menerima parameter gin context. Siapkan variabel dengan tipe datanya dari login request. Lalu kita tangkap should_JSON. Jika ada error, kita panggil error handler, lempar konteks, lalu jenis errornya yaitu bad request error dengan message-nya adalah error.error. Di folder service kita siapkan dulu untuk login loginnya. Di interface-nya kita tambahkan di sini login yang menerima parameter dengan tipe data login request yang mengembalikan nantinya adalah pointer dari login respon dan error. Lalu di bawah kita buat functionnya, function out service dengan nama login yang menerima parameter request dari struct pointer login request dan mengembalikan pointer dari login response beserta error. Buat variabel dengan nama data login response. Lalu di sini kita buat function untuk mengecek emailnya ada atau tidak di folder repository. Get user by email dengan menerima parameter email dengan tipe data string, mungkin mirip-mirip dengan email access ya, tapi saya akan membuat return yang berbeda. Di sini returnnya adalah pointer dari entity user dan error. Lalu kita buat function get user by email string bukan DTO, entity.user dan error. Kita buat variabel dengan nama user, tipe datanya adalah entity.user. Di sini kita cek ke database dengan method first. Kita lempar address dari user dengan kondisi email. Kita return dari user dan error. Kembali ke service, kita panggil dengan cara user error. Jika ada error,
kita kirimkan dua parameter. Yang pertama nil, ininya kosong. Yang kedua adalah error handler dengan tipe errornya adalah not found error dengan message wrong email or password. Nah, di sini kita akan buat dua helper. Helper pertama adalah untuk verifikasi password antara password yang dikirimkan dari user dengan password yang ada di database, di mana password yang ada di database itu adalah password yang telah dihash, dan yang kedua adalah helper untuk generate tokennya. Di folder helper, di file password.go, kita buat function baru dengan nama verify password. Yang pertama adalah password yang telah dihash dan password yang dikirimkan dari user. Di sini kita gunakan package by crypt compare hash and password. Nah, di sini membutuhkan dua parameter. Yang pertama adalah password yang dihash, yang kedua password yang tidak dihash. Jadi kita ubah tipe datanya menjadi byte hash password dan ini juga byte ya. Lalu kita return seperti ini. Lalu untuk generate tokennya kita buat file baru dengan nama token.go package helper. Di sini kita akan install package JWT-nya. Kita ketikkan go get github.com/golang-jwt/jwt/v4. Sama pada tutorial sebelumnya di mana saya menjelaskan menggunakan JWT. Di sini kita juga akan mirip-mirip. Pertama kita buat key-nya. Saya beri nama key-nya adalah mySigning key. Tipe datanya byte. Key-nya saya akan beri mungkin mySecret key. Lalu kita buat start dengan nama JWT clients. Pertama ada ID. Lalu jwt.registered-claims. Ini. Lalu kita buat functionnya dengan nama generate token, menerima parameter user dengan tipe datanya adalah entity.user yang mengembalikan string dan error. Claims dari struct jwt claims. Yang pertama kita isi ID-nya dengan user.id. Lalu konfigurasi JWT-nya, yang pertama kita set expired-nya. Ini di dalam struct jwt.registered-claims. Nah, expires at-nya kita set dia 1 jam. jwt.new numeric date time.now. Now at 60 kali time.minute. Bisa kita copy ke bawah. Properti yang keduanya adalah issued at, tapi saya tidak perlu penambahan waktu di sini. Ini juga sama. Dan yang terakhir ini adalah not before. Oke. Lalu token jwt.new with claims jwt.signin. Metode kita pakai yang H256 ini aja. Claims.
Sini token.signature. Oh sorry, bukan signature tapi di sini site string dari my signing key dan kita return. Oke. Untuk penjelasan detailnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kita kembali ke servisnya. Sekarang kita panggil function yang telah kita buat, if error dari helper.verify password dengan melempar user.password dan red.password. Jadi password ini adalah password yang ada di database karena didapatkan dari metode ini, dan ini adalah dari request Postman yang nantinya dikirimkan. Sini kita cek tidak sama dengan, nah di sini kita return nil, dan di sini jenis errornya adalah not found error. Jadi bisa saja passwordnya, bukan bisa saja sih, tapi sudah pasti passwordnya tidak match. Jadi kita kirimkan message yang sama dengan yang ada di atas. Ini kurang sama dengan. Lalu yang kedua, kita panggil function dari generate tokennya. Jika ada error, di sini kita kirimkan jenis errornya adalah internal server error. Jadi ada kesalahan di sistem kita. Dengan message-nya dari errornya saja kita kirim langsung. Dan di sini kita buat variabel dengan nama data. Oh, sudah dibuat ya. Kita isi variabel datanya dari tipe data login respon. Yang pertama itu ID-nya kita isi dari user.id. Lalu name-nya dari user.name. Dan terakhir tokennya dari token. Kita return address dari data dan errornya nil. Oh ini salah, tokennya token yang ini. Oh ini kenapa jadi berantakan ya? Nah seperti ini. Terakhir kita panggil di routernya, di outRouter kita tambahkan api.post dengan /login dari outhandler.login. Save, kita jalankan, run titik. Oke, tidak ada error. Kita buka Postman. Di sini kita tambahkan login, jenisnya post localhost /2080/API/login. Kita pilih raw JSON. Oke, email egar@gmail.com, passwordnya password. Oke, kita coba. Kok kosong? Kita buka lagi code-nya, coba. Oh, di sininya masih belum beres ternyata. Di sini kita panggil metodenya yang ada di service result error h.service.login. Nah, kita lempar login, kita cek lagi jika ada error handle error c error return, dan jika tidak ada error kita buat variabel respon dari helper respon dari struct response barang. Yang pertama adalah status
rootnya adalah http://status oke. Yang kedua adalah message successfully login. Dan yang terakhir data, kita panggil dari result. Oke, ini koma. Lalu kita panggil method dari gin, yaitu c.json. Kita yang pertama http://status oke, dan yang kedua variabel respon. Nah, kita matikan, nyalakan kembali. Sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang berhasil dengan tokennya. Coba kita sekarang sembarang email egar123. Oke, sesuai. Sekarang emailnya benar, passwordnya salah. Oke, kita sekarang coba lagi. Oke, selanjutnya kita akan buat API di mana kita akan membuat middleware juga untuk validasi tokennya ini.